Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Apakah suara saya terdengar jelas? Waalaikumsalam. Selamat pagi, Waalaikumsalam, terdengar Bu. dengar jelas kan? Waalaikumsalam, terdengar jelas, Bu. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya. Jangan lupa jaga kesehatan dan istirahat yang cukup. Baik, seperti biasa, saya akan melakukan presensi. Yang tidak hadir hari ini, Ahmad Yusuf, Nora Silvi, sama Indah Nur Fadila ya. Nanti ketua kelas minta tolong yang tidak hadir, suratnya di PC lewat saya ya. Kirim ke saya lewat PC ya. Yang belum on cam ini silakan on cam dulu sebelum saya mulai. Sudah on cam, Bu. Oke, bagus. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat. Berdoanya dalam sikap baik dan siap ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita masuk ke materi vulkanisme hari ini, saya akan sedikit mengulas materi minggu lalu. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai tektonisme. Nah, sekarang saya ingin bertanya, ada yang masih ingat apa pengertian tektonisme? Saya, Bu. Tektonisme adalah tenaga dari dalam bumi yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan letak atau bentuk permukaan bumi. Yap, benar dan bagus sekali. Terima kasih dia atas jawabannya. Kalau begitu, saya rasa semuanya sudah paham ya mengenai materi tektonisme. Baik, hari ini kita akan belajar tentang vulkanisme. Output dari pembelajaran ini diharapkan semuanya mampu menganalisis proses vulkanisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Tapi sebelum saya menjelaskan, silahkan kalian cermati video ini terlebih dahulu. At least 50 eruptions rock the Earth each year, meaning our planet is literally bursting apart at the seams. The Earth's crust is made up of about 17 slabs of land called tectonic plates that float on the superheated magma that makes up most of the planet's interior. Magma is the Earth's lifeblood, churning restlessly beneath the crust. And wherever it can, it's trying to burst through. It's at these spots that volcanoes form. Our planet is home to some 500 active volcanoes. While some volcanoes, like those in Hawaii, break through a thin point in the crust called a hotspot, the vast majority of volcanoes occur on active fault lines where tectonic plates meet. The most volatile region is the Ring of Fire, a geological fault belt that rims the Pacific Ocean and holds roughly 75% of all the Earth's volcanoes. Vulkanisme adalah semua aktivitas magma yang bergerak dari dalam litosfer sampai ke permukaan bumi. Nah, pengertian magma itu sendiri adalah batuan cair atau semi cair yang tertampung dalam dapur magma di bawah kerak bumi. Nah, bagaimana sih magma ini kok bisa naik ke permukaan bumi? Ada yang bisa menjawab? Silahkan. Iya, dia silahkan. Karena tekanan akibat suhu tinggi dan gas-gas, Bu. Iya, betul sekali dia. Jadi, magma naik ke permukaan bumi karena adanya suhu tinggi dan gas-gas yang memiliki cukup energi untuk mendorong batuan di atasnya. Semakin dalam dapur magma, maka energi yang diperlukan untuk mendorong batuan di atasnya semakin besar, sehingga letusan yang dihasilkan juga akan semakin kuat. Berikutnya, dampak gunung meletus. Nah, gunung meletus ini ternyata tidak hanya menimbulkan dampak negatif, tetapi juga ada dampak positifnya. Dampak positifnya antara lain, lahan yang sebelumnya dialiri lava dapat subur. Material vulkanik yang terlempar saat letusan
dapat bermanfaat untuk bahan bangunan kelak, menciptakan ekosistem baru di hutan yang rusak akibat gunung meletus, munculnya mata air kaya mineral, dan menciptakan destinasi wisata baru. Seperti contohnya ketika terjadi letusan eksplosif, maka letusan itu akan menghasilkan kawah. Nah, kawah ini bisa menjadi tempat wisata apabila dikelola dengan baik. Kemudian dampak negatifnya sudah jelas ya, menimbulkan korban jiwa pasti, kemudian menimbulkan pencemaran udara karena gas-gas berbahaya yang dikeluarkan saat gunung itu erupsi, dan ada juga material debu yang biasanya mengandung racun bila terhirup oleh pernafasan, dan kebakaran hutan akibat suhu tinggi. Oke, sampai sini apakah ada yang kurang dipahami? Silahkan bertanya. Saya Bu Regita izin bertanya. Bu, saya kan pernah membaca artikel bahwa Indonesia itu merupakan jalur Ring of Fire. Tapi Bu, saya sedikit bingung. Mengapa di Kalimantan tidak ada gunung api ya Bu? Nah, pertanyaan yang bagus, Regita. Kira-kira ada yang bisa menjawab pertanyaan Regita? Saya Bu izin menjawab karena Kalimantan itu tidak berada di area pertemuan dua lempeng. Iya, benar sekali, Titis. Ada lagi yang ingin berpendapat? Saya, Bu, ingin menambahkan jawaban Titis. Dari yang pernah kita pelajari di materi minggu lalu, vulkanisme hanya dapat terjadi di area yang mengalami tumbukan lempeng konvergen dan divergen. Nah, bagus sekali. Lalu, bagaimana tanggapan kalian tentang gunung-gunung api di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera ya? Apakah dua pulau ini punya perbedaan dengan Pulau Kalimantan? Ada, Bu. Pulau Jawa dan Pulau Sumatera berada pada area tumbukan lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Begitu ya. Terus kalau menurut Gio bagaimana? Saya setuju dengan jawaban Mario, Bu, karena Pulau Jawa dan Pulau Sumatera ini berada pada area tumbukan dua lempeng aktif. Itulah sebabnya banyak ditemui gunung api. Nah, bagus sekali. Terima kasih semuanya atas jawabannya. Jadi benar, kalau Pulau Kalimantan tidak punya gunung api karena letak pulau ini cukup stabil alias tidak berada di area tumbukan lempeng. Sementara kalau Pulau Jawa dan Pulau Sumatera berada di area tumbukan lempeng sehingga memiliki banyak gunung api. Bagaimana Regita? Apakah jawabannya bisa diterima? Bisa Bu, terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Oke, selanjutnya saya minta kalian membentuk kelompok 3-4 orang, kemudian diskusikan satu peristiwa letusan gunung api di Indonesia, beserta dampak positif dan dampak negatifnya. Nanti setelahnya, satu orang perwakilan dari tiap-tiap kelompok dipersilahkan menyampaikan hasil diskusinya. Instruksi bisa dipahami? Siap, bisa Bu. Oke, sebentar lagi saya akan membagi kalian dalam breakout room ya. Oke, go, silahkan. Baik, waktu diskusi sudah habis. Sekarang saya mulai dari kelompok 2 dulu deh. Siapa perwakilan kelompok 2? Saya, Bu. Oke, Mario, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi, kelompok saya mendiskusikan letusan Gunung Merapi pada tahun 2010. Dari sumber yang kami baca, dampak negatif letusan gunung ini salah satunya adalah korban jiwa sejumlah 270 orang. Sedangkan dampak positifnya, lahan di sekitar gunung ini menjadi sangat subur dan banyak digunakan untuk pertanian. Bagus sekali kelompok 2. Terima kasih. Selanjutnya kita ke kelompok 1. Saya perwakilan dari kelompok 1, Bu. Kelompok saya tadi mendiskusikan letusan Gunung Sinabung pada tahun 2020 lalu. Dampak negatif dari letusan gunung ini adalah hujan abu vulkanik. Sedangkan dampak positifnya, selama meletus Gunung Sinabung banyak mengeluarkan material vulkanik yang dapat berguna untuk bahan bangunan, Bu.
Benar sekali, jawaban dari kelompok 1 dan kelompok 2. Pemaparannya juga cukup jelas dan bagus sekali. Terima kasih kelompok 1 dan kelompok 2. Baik, mengingat jam belajar hampir selesai, adakah yang ingin membantu saya menyampaikan kesimpulan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Saya, Bu. Vulkanisme adalah semua aktivitas magma yang bergerak dari dalam litosfer sampai ke permukaan bumi. Peristiwa ini pada umumnya dapat ditemui di gunung api. Kemudian letusan gunung api tidak hanya memberi dampak negatif, tetapi juga dampak positif. Terima kasih, Gio, atas kesimpulan yang diberikan. Baik semuanya, saya rasa pembelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Jika masih ada pertanyaan seputar vulkanisme, bisa langsung ditanyakan di grup WA atau PC saya langsung. Minggu depan kita akan lanjut belajar mengenai seisme, jadi jangan lupa materinya dipelajari. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.